Yang punya channel silakan opening. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam lagi warahmatullahi. di channel aku Pandu Takai, channelnya para pemagang. Sebelumnya ohayo gozaimasu. Nah, di video kali ini aku bersama teman-teman dari LPK juga ya. Dulu satu LPK, tapi ada cerita kita tuh dulu beda. Dia dari IM dan aku langsung ke swasta. Nah, di video kali ini aku mau sedikit banyak bertanya. Karena sampai di Jepang ini eh, dia masih kohai ya, maksudnya masih sama apa, Masih baru lah. masih baru lah. Nah, Padahal eh, sama-sama kan dulu. pada dulu ya sama lah maksudnya Oh, LPK-nya gitu. Eh, apa yang kamu bayangkan dulu waktu masih di rumah sebelum datang ke Jepang? yang aku expect tentang Jepang ya. Hmm, Maksudnya ekspektasiku tentang nah, Jepang itu apa? gimana sih? Ya, banyak sih ya. Yang pertama tuh yang ya karena emang dasarnya dulu aku tuh emang suka anime kan. Hmm, Aku pikir kan orang-orang di sini tuh ya mereka suka anime kan. hmm, Nah, ternyata nggak semua kan nggak sama sampai di sini. sekali. Kita orangnya beda-beda. Sini kan kalau dibilang orangnya itu gimana ya? Orangnya tuh aku pikir dulu tuh ya mereka ya kalau baik sih baik. Cuman Nggak kan semua baik ya tapi. itu nanti terusan nanti ya. Ya ya Iya. emang enggak Hmm, tiap orang tuh ada yang baik ada yang enggak hmm, maupun di sini pun ataupun di negara kita pun sama. hmm, Semua sama kapasitas mereka kan. Setiap orang dengan setiap situasinya mereka masing-masing, mereka kan bisa bisa merubah karakter orang tersebut kan. Nah, hmm, aku pikir dulu waktu awal mau ke sini tuh Jepang tuh kayaknya enak lah kerja di situ. hmm. Bayarnya tinggi. Terus itu aku nggak mikir sampai biaya hidup dan lain Nah, sebagainya. Ini iya. ini kira-kira kalau misalkan aku gaji segini, kira-kira aku biaya hidupnya mungkin nggak sampai segitu. Misalkan aku gaji katakanlah di sini 18 lah, katakanlah Hmm. 18 juta, terima 18. Apa sih ya? Bisa via gitu. Ya, 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 katakanlah rata, kita rata Iya, kan ya. iya. Katakanlah UMR lah Eh, 18, katakanlah kita dapat 18. Nah, kita dapat 18 yang buat hidupnya itu 4, sisanya bisa sisanya apa? ditabung. Tapi takdir berkata lain. Ya, 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 itu kan. Ya semua orang pasti kayak gitu. Maksudnya ya. teman-teman yang belum Hmm, berangkat juga pasti ada lah hmm, bagian kecil hmm, yang berpikir kalau wah di hmm, Jepang itu gajinya tinggi, tapi hmm. mereka nggak berpikir biaya hidup kita itu di sini bagaimana. Iya, Belum terpikirkan sampai ke situ. belum. Makanya eh, aku pengen bikin video-video itu Hmm, share pengalaman real hmm, real pengalaman kita di sini ya. ya, Karena apa? Kita itu di sini nggak semuanya itu tempat kerjanya itu hmm, enak. Jadi beda-beda ya. Jadi aku mau nge-share pengalaman aku pribadi hmm, di sini itu seperti apa. Jadi yang real aku alami di sini aja gitu. Jadi nggak contoh kayak aku nanya ke kamu itu hmm, seperti apa kerja di sini tuh seperti apa kan real yang kamu jalani gitu. ya. Takutnya kan ada yang bilang ah itu cuman Cuma ini gini ini ya. ya. Nah, gini, saya kasih tahu ya teman-teman semua. Hmm, Hmm. Jadi seiring dengan gaji kamu, hmm, seiring bertambahnya gaji kamu, maka mayoritas yang terjadi di sini di antara para pemagang bagian sushi atau apalah itu rata-rata mengalami shock. Yang sebelumnya emang gajinya hanya ya mohon maaf di Indonesia UMR yang emang hmm, katakanlah hanya di kota tertentu yang tinggi. Nah, ketika kita pertama dapat duit, kita itu lupa tujuan, kita gila, ah kita betul kalap. benar. Nah, ketika itu kalian foya-foya, semua uangnya kalian pakai buat ayo gini gini. Hmm, Banyak yang ngalamin culture shock seperti itu, yang dulunya itu di sini di rumah itu clubbing itu adalah hal yang mungkin mungkin kalau dulu itu adalah hal yang tabu dan lain sebagainya, ya mungkin sekarang emang udah hal yang biasa kalau di kota-kota hmm, besar ya. iya, Cuma kalau emang awalnya dari kota kecil, itu kan kayak clubbing itu kan nggak hmm, sesuatu yang gimana ya?
menurut pandangan masyarakat kan kurang bagus gitu kurang kan. bagus. Ya emang gak ada bagusnya sih. Nah, itu di sini tuh pasti kalian bakal sekali nyoba Hmm. ketagihan. Sekali nyoba ketagihan. Katakanlah pacinko. Pacinko di judi slot kayak judi slot itu. Nah, Nah, di rumah juga banyak kan judi judi slot lah, sekarang ya. judi Hmm. ya, baik online maupun Hmm. yang Ya, offline. banyak tuh judi. Hmm. Kuda, terus apa pacinko, Hmm. loto semua ada di sini kan. Itu pun legal di sini tuh. Nah, Kayak Indonesia dulu waktu dulu kan. dulu ya, sekarang. Zamannya zamannya itu Jadi Sultan ini dulu di LPK itu beda jalur. Aku swasta, dia IM negeri, IM Japan. Nah, entah kenapa dulu kita itu sering maksudnya kayak olahraga bareng, ngopi bareng, di kantin istirahat bareng gitu ya, ngobrol bareng. Ya, usia memang beda jauh. Cuman dari dulu sampai sekarang kita tuh masih ya akrab lah. Nah, entah kenapa saya dengar kabar kalau dia tuh tiba-tiba masuk swasta, dan shocknya saya tuh, loh, bukannya itu udah ke pelatihan IM, kok masuk swasta? Tahu-tahu udah kesini, udah datang satu kaisa, satu pabrik, satu perusahaan. Nah, bisa diceritakan spill dikit aja. ini tuh waktu datang ke sini tuh teman-teman kan yang orang-orang lama atau yang di bawahnya itu kan yang kohaimu itu Hai. yang angkatan di atasmu ya. Hmm. Angkatanmu itu kan semua kita semua kenal kan. Waktu aku nyampe sih, Lo ngapain? kok lu kok pada gitu semua mukanya. IM, Soalnya aku gak ngomong. IM ada yang di sini ya. Makanya perusahaan ini tuh masuk IM. Nah, enggak. Jadi mundur ke waktu dulu ya. Kita tarik dulu ke belakang. Jadi aku dulu tuh waktu di pelatihan daerah tuh semuanya aman-aman aja. Aman-aman terkendali, semua lancar. Sampai ya oke lah. Karena emang IM itu ketat. Kalau memang misalkan kalian ada isu dalam kesehatan, jadi sebaiknya lebih baik kalian cek dulu sebelum kalian benar-benar masuk ke situ. Nah, itu juga salah satu yang pengen aku ini share juga nanti ya di next video. Mungkin setelah pembahasannya Sultan ini, aku mau bikin video juga tentang sebelum kalian masuk LPK aja itu, sebelum kalian milih untuk berangkat ke Jepang itu, apa yang harus kalian persiapkan. Itu aja dulu. Tapi itu nanti ya. Ini bahas tentang Sultan dulu. Jangan masuk LPK. Masuk sastra Jepang. Masuk sastra Jepang. Magang di ini saja. Oh, gak ada ya. Jadi aku tuh kemarin waktu di IM tuh waktu pelatihan masuk ke pelatihan pusat, singkat cerita itu ada masalah sama kesehatanku, jadi terpaksa harus mundur. Tuh. Sakit apa pas medikalnya itu? Sakit. Oh, banyak ya temanku yang IM, kamu, terus Yoyon, Amir yang sekarang di sini. iya, Amir Hasan. Teman-teman tahu Amir gak? Nggak tahu. Iya, banyak yang IM ya masuk ke swasta. Gitu. Cuman kalau dari segi pelatihannya sendiri ya, IM dan swasta itu emang beda ya. Ya, intinya lebih ke IM. Ya, intinya tuh pelatihannya di IM tuh udah militer. Oh. Jangan bahas itu dulu, bahas kamu aja nih. Ya, itu agak rentan. Tapi kalau menurut mas saya sendiri itu program pemagangan itu gimana? Pendapatmu? Pendapat. Baiknya gimana? Maksudnya aku pribadi apa? Ya pribadi dong. Enggak, perspektif dong. Perspektifku ya. Ya pemagangan. Kalau kita kembali ke apa itu pemagangan? Magang. Nah, magang itu kan kalau diartikan itu kan apa ya? Training lah. Trainer ya. Trainer. Jadi magang. Kita itu belajar bekerja. Yaitu berarti kita kan dalam masa pendidikan gitu. Nah, itu kalau arti umum ya, arti umum. Tapi realitanya pemagangan kan kayak gini. Jadi untuk teman-teman itu
apa ya, sebelum kalian memilih untuk magang di Jepang itu kalian cari tahu dulu lah. Ini magang di Jepang itu seperti apa, sekarang itu kayak apa, seperti apa, Situasinya kayak situasinya gimana, seperti apa. Jangan negaranya ini kayak gimana. jangan tergiur oleh iming-iming yang ini yang itu. Jadi Ya. gini ya, kalau buat teman-teman nih, saran aja nih, kalau kalian mau ke Jepang, kalian mau magang nih ya, jadi sebaiknya kalian tanya, ada waktu wawancara atau apapun itu, ada sesi tanya jawab, kalian gunain sesi tanya jawab itu buat pertanyaan yang penting. Jangan nanya apakah apakah perusahaannya dari Tokyo dekat, apakah di sana ada cewek-cewek cantik. Jangan nanya kayak gitu, gak penting itu, serius. Karena yang kalian lakukan di sini tuh kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang, libur, kerja pulang, libur, ngapain, udah main, udah gitu doang. Main pun di sini capek loh. Lanjut, mesti lanjut ke IM bisa ke swasta itu tadi. Udah itu tadi, aku kasih ingat cerita aku gagal di situ. Aku lalu di situ aku bener-bener kayak hopeless, kayak kayak gitu ya. Gini banget, udah tepeng, udah di puncak, udah di klimaksnya kan, udah berangkat kok gini, ada kendala banyak ya. Aji, Shoyon, Amir, kamu, ya bisa hitung jari lah yang sampai situ. Tapi semenjak kejadian itu kan improve terus kan orang-orang anunya, LPK-nya juga, sekolahnya juga udah diketatin juga. Terus bisa masuk akhirnya ke swasta. Terus akhirnya setelah itu aku vakum beberapa saat. Aku vakum dari itu pulang dari IM ke swasta itu aku udah berangkat ya? Apa pelatihan? Belum berangkat waktu itu. Pelatihan. Waktu mau pamitan pun masih ketemu kan kita. Oh iya. Pamitan buta. Oh iya. Masih ketemu ya. Belum pelatihan, mau pelatihan. Iya. Aku pelatihan. Nah, sebelum ditarik itu kan aku masih di rumah. Jadi enggak, aku statusnya udah dicoret. Belum kawin. Kawin udah kawin, belum nikah, enggak. Belum kawin. Statusnya ya udah aku pulang. Kayaknya selang beberapa bulan gitu kan. Aku di rumah kerja adalah kerja serabutan apa gitu, terus tiba-tiba aku suatu ketika itu dipanggil, kamu kerja di mana? Terus kita ketemu. Suruh bantuin sekolah karena ada salah satu yang cuti waktu itu, hamil. Akhirnya aku masuk ke situ ya. Terus singkat cerita ada job ini. Jobnya itu kemarin tuh cuma 15 orang kan yang dicari ya. Aku kan nggak expect bakal masuk kan, maksudnya udah keisi semua slotnya. Tiba-tiba 2 hari sebelum wawancara, 2 atau 3 hari sebelum wawancara itu ditelepon sama staff, halo, kamu bisa ikut nggak, kurang 2 orang. Oh ya udah, ikut iseng aku awalnya. Awalnya iseng diterima. Ya. Bahasa Jawanya pinter ya. Swasta emang gimana ya? Swasta itu wawancara tuh pinter-pinteran kalian ngeyakinin loh. Gampang susah sih. Maksudnya apa ya? Nggak disangka-sangka, nggak beda kayak IM gitu loh. Ketat. Kalau swasta itu santai. Aku masuk, habis itu aku ikut gitu aja. Kok kamu gitu banget bahasa Jepangnya? Iya, ya belajar gitu. Oh belajar gitu, tanyain ya. Pokoknya pinter-pinteran ngeyakinin kalian. Jadi kalau ditanya Pak bahasa Jepang, coba aja Pak bahasa Jepang, ngawur juga nggak apa-apa. Yang penting ya, maksudnya ngawurnya itu campur-campur kayak bahasa Jaksel gitu, which is literally kayak gitu, campur nggak apa-apa. Watashi mata nihongo dekimasen, amari dekimasen gitu. Jadi mata magutakai ne, doste kana. Tabagutakai itu setelah keterima di sini kan. Ya.
apa di LPK-nya itu belajar apa ngajar? aku aku tuh Itu aku nganggur. Aku nganggur tuh. Waktu nunggu pelatihan tuh aku nganggur. Hmm. Terus ada temanku ngechat, buka les gak? Eh, sementara enggak sih. Kenapa gitu? Ini ada yang mau diajarin. Nah, Aku sebenarnya gak nganggur-nganggur banget waktu itu tuh, mau diri angkringan sama mbakku. oh, Itu bantuan pendirian angkringan kan, Pak. Ya udah, aku bantu kan. Aku bantu dasar semuanya. Udah kelihatan udah jalan, aku nganggur. Gak ada kerjaan. Terus kemarin jadi nggak? Jadi ya udah. Besok ketemu sama aku berdua. Dan aku kasih materi yang anak hmm, kan mahasiswa, materi dari gurunya, dari sini mereka. Aku baca, oh ya gini simple kok, tapi kok langsung masuk bumbu gini. bumbu pakai bumbu pakai romaji kan bingung kan aku. Loh, kok jadinya bumbu pakai romaji gini ya, pusing. Jadi kayak itu ya. bumbu itu pola kalimat ya bumbu. Iya. Bumbu itu pola kalimat. Jadi kalau bumbunya itu dari Romaji kan aneh. Nah, dari huruf Romawi Sedangkan bacanya aneh. sedangkan kita mau Hmm, apa? Mau mengerjakan bumbu itu harus tahu dengan harus katakana. kita tuh harus Basicnya bisa gitu. baca. Loh, kok ini Romaji? Itu kan Hmm. aneh gitu. Ya tapi semalas-malasnya kalian belajar itu jangan malas buat memperkaya kotoba. Kotoba sih kosakata. Kosakata itu penting. Iya. Cara belajar kosakata gimana sih yang efektif? Ya mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau bagiku hal yang paling efektif itu yang mendekati kehidupan sehari-hari. Kayak misal kita mau masak tuh. Oh ini pancinya apa? Iya. Ini Minyak sendoknya goreng itu apa? minyak goreng apa? Gitu soalnya Kompor, minyak menyalakan kompor itu apa? Dan api kayak sedang tuh apa, api gede itu apa, kayak gitu. kayak percintaan juga ya. Ya itu kan kita tuh kadang-kadang gini, teman-teman tuh kadang kesulitan cara mempelajari bahasa Jepang itu sebenarnya gimana. Kita cari apa yang kita sukai aja gitu loh. Kalau aku kayak gitu. Ya, Contohnya ini lagunya lucu, yang nyanyi anaknya lucu gitu. Dari cara mungkin lagu bisa. Anime ini seru nih. Ini ngomong apa ya? Kita cari tahu lewat anime bisa. Ya, anime mungkin Itu anime mungkin bisa jadi pelajaran, tapi nggak semua anime bisa dijadiin pelajaran ya. soalnya bahasanya beda-beda. Itu kayak pemakaian bahasa daerah. Nah, sekarang udah apa? Hampir 3 tahun selesai kontrak. Tahu-tahu nggak kerasa kan, kayak baru kemarin datang. Sekarang udah kontrak mau habis. Iya. Dan yang kamu apa jalanin dari prosesmu itu benar-benar wow, dari IM ke swasta, udah masuk swasta keterima, mau berangkat ada covid, ada corona 2 tahun, dan imbasnya juga ke saya juga. Jadi saya kerjanya sangat berat selama itu menanti kalian datang itu. Itu saya enggak, saya cuma nunggu bentar udah ada yang datang. Iya itu Enak banget. Jadi saya nunggu itu 2 tahun selama covid. Kohai nggak ada, maksudnya junior nggak datang-datang. Waduh rasanya jadi sebentarnya senior pulang. Tuh. Dan saya belum pulang-pulang. Emang lu nambah. Terus kan udah mau selesai, ini 3 tahun. Jadi yang kamu alami selama ini di sini, terus apa yang apa ya menurutmu kok gini sih, itu apa? Yang nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya bisa dibilang begitu. Banyak ya, terutama faktor kerja sih yang paling aku tekankan di sini ya. Kalau kehidupan Sih culture shock itu pasti ada. Banyak culture shock yang terjadi di sini ya, yang tiba-tiba ada orang nggak jelas ngamuk-ngamuk, tiba-tiba ketemu apa, kalian ketika jalan-jalan gitu, tiba-tiba ada orang limpangan di pinggir jalan. Banyak culture shock di sini. Banyak hal yang kayak di luar nalar gitu di sini tuh. Orang aneh-aneh gitu. Orangnya aneh-aneh gitu.
ya emang karena tekanan dari society mereka yang terlalu tinggi kan ya. Hmm. Masalahnya tuh ini menurut apa ya, aku nggak buat statistik atau apa ya, ini yang sementara ini menurut seorang di sini, maksudku Hmm. teman yang ini itu ngomong emang orang sini itu mie panasi